mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Beberapa pekan terakhir ini, publik dibuat tercengang sekaligus marah mengetahui kekayaan sejumlah pejabat negara yang sangat fantastis. Bukan hanya fantastis, tapi mencurigakan. Bahkan terakhir ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun dari Kementerian Keuangan. Sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan. Ingat, itu baru satu kementerian. Kita belum tahu di kementerian lain. Mungkin publik lupa beberapa waktu lalu Imam Besar Habib Rizik Syihab pernah menyerukan revolusi akhlak. Karena negara ini tidak sedang baik-baik saja. Revolusi akhlak bagi mereka yang koruptor, mereka yang suka menjolimi rakyat, dan yang suka berbohong. Ini semua terbukti. Bagaimana bisa dengan mudah terbukti? Kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Revolusi akhlak diserukan Imam Besar Habib Rizik Syihab atau IBHRS usai tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada November 2020 lalu. Pada Rabu 20 Juli 2022, IBHRS kembali menyerukan revolusi akhlak usai bebas bersyarat setelah dipenjara dalam kasus penyebaran kabar bohong hasil tes web virus corona di Rumah Sakit Umi Bogor. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air, sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah. Ayo kita sama-sama gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Seru IBHRS dalam konferensi pers. Negara kita lagi darurat kebohongan. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, apakah itu darurat kebohongan? Apakah itu darurat korupsi? Apakah itu darurat kezaliman? Apakah itu darurat utang? Apakah itu darurat ekonomi? Dan lain sebagainya. Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak, tegas Habib Rizik Syihab. Kini, revolusi akhlak yang diserukan IBHRS akhirnya terbukti benar dan terungkap dengan cara mudah. Tak perlu repot-repot. Karena di antara mereka sendirilah yang membongkar betapa bobrok akhlaknya. Begini cara mereka membongkar kebobrokannya. Para pejabat itu kerap memamerkan gaya hidup hedon, memamerkan kekayaannya di tengah kemiskinan yang menghimpit kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Setelah disorot publik atas gaya hidup hedon para pejabat itu, akhirnya terungkap kekayaan mereka sebagian besar diduga berasal dari cara yang tidak benar atau hasil korupsi. Lihat saja kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan pelaporannya kepada KPK melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2016 hingga 2021, diketahui harta kekayaan Rafael meningkat 17,47 triliun. Lalu ada Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memiliki kekayaan 6,72 miliar. Sedangkan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, kekayaannya mencapai 13,7 miliar. Tak sampai di situ, seorang pegawai Ditjen Pajak Sumatera Utara II bernama Bursok Antoni Marlon mengungkap adanya dugaan skandal pajak yang menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait dua perusahaan fiktif yang merugikan negara triliunan rupiah dan surat palsu yang diduga untuk menutupi skandal tersebut. Tak sampai di situ, publik kembali dibuat tercengang dengan laporan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD tentang adanya transaksi janggal sebesar 300 triliun yang melibatkan sekitar 460 pegawai Kementerian Keuangan.
Kita tidak bisa menyembunyikan apapun pada masyarakat sekarang ini. Kalau tidak tahu dari saya, tahu dari orang lain, kata Mahfud dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis 9 Maret 2023. Kemarin ada 69 orang dengan nilai tidak sampai triliunan, hanya sekitar ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun rupiah. Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. PPATK juga sudah menyampaikan, jelas Mahfud. Pertanyaannya, mengapa revolusi akhlak yang digaungkan IBHRS bisa terbukti dengan mudah? Ingat, IBHRS adalah seorang ulama yang selama ini telah dizolimi dengan berbagai macam fitnah bahkan dipenjara. Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa daging ulama itu beracun. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati itu. Sekarang saya ingatkan kalimat ini. Karena sering ada orang bermain dengan ulama itu. Ngedit fotonya, dibuat begini, dibuat begitu. Keluar aja kalimatnya. Udah itu, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan itu, kata Ustadz Adi Hidayat dalam video kajiannya. Kenapa daging ulama beracun? Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakitin ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan. Warisan antum diambil orang. Marah antum kan? Tanah antum, warisan bapak diambil orang. Antum marah. Ya, warisan Nabi diambil antum, dicela antum. Ya Nabi marahlah, jelas Ustadz Adi Hidayat. Lantas, bagaimana dengan darurat kebohongan? Meskipun selama ini rakyat sudah menyaksikan bagaimana kebohongan rezim yang kerap mengeluarkan pernyataan dan sikap yang inkonsisten, tapi kasus dugaan ijazah palsu akan semakin menunjukkan darurat kebohongan jika pemimpin negeri yang diduga memasukkan ijazah itu tak mampu membuktikan keaslian ijazahnya. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.